Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV, dan juga para pendengar Radio Suara Al-Iman, yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati dan diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini masih di bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang mulia, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilm. Dan kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta Al-Iman, kita masih membahas kitab yang berjudul Nida'atur Rahman li Ahlil Iman, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sebuah kitab yang disusun oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas panggilan yang ke-19. Panggilan yang ke-19 di antara panggilan-panggilan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Panggilan ke-19 ini terdapat di surat An-Nisa, ayat nomor 19. Surat An-Nisa ayat ke-19. Ya. Bagi para pecinta Al-Iman yang memiliki mushaf, dan insya Allah kita semuanya memiliki mushaf, ya, terlebih-lebih yang ada terjemahannya, maka marilah kita simak bersama-sama. Atau minimal kalau di HP kita ada aplikasi Al-Quran, maka kita buka. Di sini Syekh Abu Bakar mengatakan An-Nida'u Tasi'asyar, panggilan yang ke-19. Fi tahrimi irsin nisa wa man ihinna hatta yusallimna ma akhadna minal muhur. Ya. Diharamkannya mengambil harta warisan dari seorang wanita dan mencegah mereka dari mendapatkan warisan sampai mereka menyerahkan mahar-maharnya. Di ayat ini juga nanti akan kita pelajari tentang kewajiban berakhlak mulia kepada seorang istri. Ya, bagi seorang suami, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang akan kita bahas ini, Allah memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia kepada istri kita. Kita baca ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka di sini kita dipanggil. Kalau kita mengaku beriman, maka kita dipanggil di dalam ayat ini. Ya.
Dan seperti pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, setelah panggilan ini bisa jadi ada perintah atau ada larangan. Kalau ada perintah, maka kita kerjakan. Perintah dari Allah, kita kerjakan, kita laksanakan. Penuh dengan keikhlasan. Kalau ada larangan, maka jauhi, hindari, tinggalkan larangan tersebut. Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang maha tahu apa yang membuat kita bahagia, dunia dan akhirat. Di dalam ayat ini Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yakhillu lakum, tidak halal bagi kalian, tidak halal bagi kalian, antarisun nisa'a karha, yaitu mewarisi wanita dengan jalan paksaan. Wala ta'duluhunna, dan janganlah kalian menyusahkan mereka. Litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, janganlah kalian menyusahkan wanita-wanita atau menyusahkan istri kalian karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali apabila istri kalian melakukan perbuatan yang keji dengan nyata. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah, berakhlaklah kepada istri kalian dengan baik. Fa in karihtumuhunna, apabila kalian membenci istri kalian, fa asa an takrahu syai'a, maka bisa jadi kalian membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan Allah menjadikan di sesuatu itu kebaikan yang banyak. Kita baca keterangan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. I'lam ayyuhal qari'ul karim, ketahuilah wahai para pembaca, wahai para pemirsa, wahai para pendengar, anna lihadil ayati sababan iqtada nuzulaha wa huwa marwahul Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Para pecinta iman, ayat ini itu ada sebab turunnya. Ya, ada sababun nuzul. Dan sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari seorang sahabat yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Abdullah bin Abbas ini berkata, kanu idza mata ar-rajulu an zaujatihi kana awliya'uhu ahaqqu bi imra'atihi in sya'a ba'duhum tazawwajaha wa in sya'a zawwajaha. Jadi ayat ini ada sebab turunnya dahulu di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Ya, idza mata ar-rajulu, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami meninggal, ya seorang suami meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan seorang istri, kana awliya'uhu ahaqqu bi imra'atihi. Ya. Maka kerabatnya suami ini, misalnya seorang suami dia punya kakak laki-laki, seorang suami ini punya adik laki-laki, atau dia punya paman, ya seorang suami, maka kana awliya'uhu ahaqqu bi imra'atihi. Dulu di zaman jahiliyah kalau suami ini meninggal, maka yang paling berhak untuk mengurus istrinya ini tadi, istri si suami ini, itu adalah kerabat-kerabat dari suami. Entah kakaknya si suami ini, atau adiknya si suami tadi, atau pamannya. Ya. Insya'a ba'duhum tazawwajaha. Ya. Atau misalnya seorang suami, dia meninggal, dia punya anak, ya. Maka anaknya suami ini bisa menikahi si perempuan tadi, si istri suami tadi. Ya, insya'a tazawwaj ahaqqu bi insya'a ba'dhum tazawwaja. Kalau mereka mau, mereka bisa menikahi wanita tersebut. Wa insya'a zawwajaha. Dan kalau mereka mau, mereka bisa menikahkan wanita ini dengan laki-laki lain. Ya. Wa illam yasha'u lam yuzawwijuha fahum ahaqqu biha min ahliha. Kalau mereka kerabatnya suami ini bersepakat wanita ini enggak boleh dinikahkan lagi, maka wanita ini harus nurut. Ya, enggak boleh nikah lagi. Jadi ini tadi bagaimana sebab turunnya ayat ini ketika di zaman jahiliyah, ya, ada seorang suami meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri, maka kerabat suami ini yang paling berhak untuk mengurus istri dari si suami tadi. Bisa
di antara kerabat tadi yang menikahi istri tadi, atau si kerabat tadi menikahkan seorang istri ini dengan laki-laki yang mereka pilih, kemudian maharnya untuk mereka, untuk kerabat ini tadi, ya. Atau kerabat suami ini mereka bersepakat untuk melarang wanita ini untuk nikah lagi. Ya. Ini terjadi di zaman jahiliyah. Maka ya, turunlah ayat ini, fanazalat hadhil ayah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian. Seterusnya. Ya. Fanadallahu ta'ala ibadahul mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina aman. Wahai orang-orang yang beriman. Liyanhahum amma kanu muta'arifina alaihi fil jahiliyah. Ya. Di dalam ayat ini Allah melarang orang-orang beriman untuk melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Wa huwa anna ar-rajula idza mata wa taraka zaujatan warasaha akbaru auladihi. Ya. Dulu di zaman jahiliyah itu kalau ada seorang laki-laki meninggal, kemudian dia punya istri, dia meninggalkan seorang istri, maka yang menjadi ahli waris adalah anak yang paling besar. Ya, misalnya ada sepasang suami istri. Ada sepasang suami istri. Ya, katakanlah misalnya Ahmad sama Khadijah. Kemudian Ahmad ini meninggal dunia. Kemudian Ahmad sama Khadijah dia punya anak. Ya, misalnya 5 anaknya. Maka di zaman jahiliyah yang mendapatkan warisan adalah anak yang pertama, anak sulung. Ya, anak barep kalau orang Jawa. Warisaha akbaru auladihi wa hiya karihatun lidzalika qat'an. Ya. Jadi yang mendapatkan warisan itu cuma anak pertama. Ini zaman jahiliyah ya. Ya, anak pertama ini punya wewenang. Ya. Summa huwa in syaa tazawwajaha. Ya, anak pertama ini boleh menikahi wanita tadi, ya, menikahi ibunya. Bayangkan. Ini dulu terjadi zaman jahiliyah. Au zawwajaha ghairahu wa akhadha al-mahra lahu. Atau anak pertama ini bisa menikahkan ibunya dengan laki-laki yang lain. Kemudian maharnya itu diambil oleh si anak ini. Ya, wanita tadi yang ditinggal suaminya dinikahkan sama laki-laki lain dengan syarat maharnya untuk diambil sama laki-laki yang menikahkan tadi. Ya. Wa in syaa abqaha hatta tu'tiyahu ma akhadhat min mahri min walidihi. Atau anak pertama ini, anak sulung ini membiarkan ibunya, membiarkan istri dari suami tadi, ya, dibiarkan, nggak dikasih izin untuk nikah lagi sampai si istri tadi memberikan mahar yang dulu pernah diberikan oleh ayahnya, dikembalikan. Ya. Faharrama ta'ala hadal irsal jahiliyal jair. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya hukum waris yang berlaku di zaman jahiliyah yang penuh dengan kezoliman. Ya, penuh dengan apa? Kezoliman. Faqala, maka Allah turunkan firman-Nya, la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Maka tidak halal bagi kalian wahai orang-orang yang beriman ya untuk mewarisi harta seorang wanita dengan cara yang dipaksa. Fa asbahatil mar'atu idza mata zawjuha. Kemudian setelah Islam itu datang, setelah Islam itu tiba, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ya membawa risalah Islam, maka yang terjadi dalam Islam idza mata zawjuha tarisu minhu. Kalau di dalam Islam, kalau ada seorang suami meninggal, maka seorang istri mendapatkan warisan dari harta suami tadi. Ya. Tarisu minhu ma ataha Allahu wa huwa sumun. Ya, in kana lahu walad. Jadi di dalam Islam kalau sepasang suami istri, suaminya meninggal dulu, sepasang suami istri ini punya anak, maka seorang istri mendapatkan 1/8 dari harta suaminya tadi. Ya, wa illa fatarisur rubu'. Kalau si suami istri ini enggak punya anak, suaminya meninggal duluan, maka seorang istri mendapatkan 1/4. Ya, 1/4. Ini disebutkan
dalam ayat-ayat tentang waris. Summa tabqa fi baitihi hatta takmula iddatuha arba'ata asyhurin wa asyra. Kemudian seorang istri yang ditinggal mati suaminya, maka dia menjalankan iddah. Ya, dia berdiam di rumahnya, tidak kemana-mana kecuali kalau sangat-sangat urgen. Ya, dia menetap di rumahnya selama 4 bulan 10 hari. Ya. Summa tadhhabu haitsu sya'at. Kemudian setelah selesai masa iddah dalam waktu 4 bulan 10 hari, maka seorang wanita ini bebas. Mau kemanapun dia pergi, mau menikah lagi, itu silakan. Ini di dalam Islam. Ya, sangat-sangat berbeda dengan apa yang terjadi di zaman jahiliyah. Kama harrama ta'ala irsa zaujati, ya, harrama adluha aymanuha aidon. Ya. Sebagaimana Allah mengharamkan hukum waris yang terjadi di zaman jahiliyah, maka Allah mengharamkan ya adluha aymanuha aidon. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ta'duluhunna. Ya, dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Maka seorang suami dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusahkan istrinya. Ya. Dikasih pekerjaan-pekerjaan yang berat, pekerjaan rumah yang berat. Wala ta'duluhunna. Dan janganlah kalian menyusahkan kehidupan istri kalian. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kama harrama ta'ala irsa zaujati harrama adluha aymanuha aidon. Dilarang seorang suami itu menyusahkan istrinya. Ya. Padahal suaminya mampu misalnya. Istrinya dibiarkan bersusah-susah, hidup sebatang kara. Ya. Begitu pula seorang suami dilarang untuk mencari celah, mencari jalan. Bagaimana seorang istri itu mengembalikan mahar yang dulu pernah diberikan. Ya. Wa huwa an yukriha ar-rajulu imra'atahu li damamatiha aw su'i khulqiha fayudayyiquha wa yu'diha hatta taftadiya minhu bimal. Yaitu seorang suami dilarang menyakiti istrinya. Ya. Memberikan pekerjaan yang berat kepada istrinya. Entah itu karena istrinya mungkin kurang cantik, ya, atau karena istrinya itu memiliki perilaku yang jelek, perilaku yang akhlak yang buruk. Ya. Jadi kalau dalam hubungan rumah tangga, kalau seorang suami mendapatkan seorang istri, mungkin istrinya ini akhlaknya kurang bagus, ya, ketika diperintah suka membantah, ya, sehingga terjadi cekcok, terjadi pertengkaran. Kalau seorang suami ya mendapatkan seorang istri yang tidak nurut ketika diperintah, selama perintah ini tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Ketika diperintah si istri ini enggak nurut, kemudian suka keluar rumah tanpa izin misalnya, lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah misalnya. Kalau ada seorang istri seperti itu, atau seorang istri ini suka mengupload foto di medsos misalnya. Sudah dinasihati sama suami, tapi suaminya nggak dituruti, nggak didengar. Ya. Maka walaupun demikian, seorang suami dalam hal ini ketika dia menasihati, dia tidak boleh menganiaya istrinya. Dia menasihati, mendoakan supaya istrinya dapat hidayah. Tapi jangan dianiaya. Jangan diberikan hal-hal yang memberatkan istrinya tadi. Ya. Fayudayyiquha wa yu'diha, diganggu. Sampai seorang istri tadi menyerahkan mas kawin, mahar yang pernah diberikan suaminya, supaya istri ini bisa bebas. Ya, summa yutoli, kemudian diceraikan. Ya. Maka dalam ayat ini wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Ya. Maka janganlah kalian membuat sengsara istri-istri kalian. Ya, supaya kalian bisa mengambil apa yang dulu kalian berikan kepada mereka. Ya, min malin wa huwal mahar. Ini kalau misalnya suami istri ketika mereka menikah, kan ada itu sepasang suami istri ketika menikah maharnya itu tinggi. Ya, misalnya sekian puluhan gram emas misalnya. Ya, atau maharnya itu pokoknya luar biasa, tinggi. Maka ketika berlangsung kehidupan rumah tangga, kemudian seorang suami mendapatkan istrinya kok begini, akhirnya ada seorang suami, karena dia ingat, saya dulu menikahi wanita ini maharnya itu
tidak murah, maharnya itu luar biasa. Saya berjuang keras untuk bisa mengumpulkan uang, untuk bisa mengumpulkan mahar, akhirnya saya menikahi wanita ini. Ya, ternyata kok wanita ini seperti ini. Ya, maka seorang suami terkadang dia cari cara, dibuat kasih kerjaan yang berat untuk istrinya. Ya, akhirnya istrinya sudah nggak kuat, kemudian dia mengajukan, wis maharnya tak kembalikan, saya mau ceraikan saya. Itu ada seperti itu. Ya. Ada yang seperti itu. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan orang-orang yang beriman, wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka, istri-istri kalian, supaya kalian bisa mengambil, mendapatkan apa yang dulu kalian berikan kepada mereka berupa mahar, ya, atau mas kawin. Kemudian Syekh Abu Bakar mengatakan, hada illam tartakib az-zaujatu fahisyata zina aw tatarafa'u 'aniz zauji wa tatakabbaru 'alaihi wa tabakhasuhu haqqahu fi ta'ati wal mu'asyarati bil ma'ruf. Ya. Jadi selama seorang istri itu dia menjaga kehormatannya, ya. Dia sudah berusaha melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Ya, namanya seorang wanita, manusia biasa. Kita seorang suami juga manusia biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada celah, ada kekurangan, ada aib, ya. Selama wanita ini dia menjaga kehormatannya, ya, dia berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya, bahkan dia mungkin tidak terlalu menuntut haknya, ya. Dia tidak sombong kepada suaminya, ya. Maka seorang suami dilarang untuk menyusahkan istrinya, ya. Atau mencari-cari celah supaya istrinya ini minta cerai, kemudian mas kawinnya dikembalikan lagi. Amma inirtakabat fahisyatan wadihatan bayyinatan la syakka fiha wa nashajat nusyuzan aw a'radat 'anil zawji i'radan fa inna lil zawji an yudayiqaha hatta tufdiya nafsaha minhu bimislil mahar. Adapun kalau seorang istri itu naudzubillah berbuat kekejian, ya, dengan nyata, ya, misalnya naudzubillah dia selingkuh dengan laki-laki lain, ada buktinya, ada saksinya, ya, atau wanashazat nusyuzan, atau seorang istri ini sudah nggak taat lagi kepada suaminya, ya, bahkan sering membantah perintah suaminya, ini namanya nusyuz, ya. Au a'radat 'aniz zauj, atau seorang istri berpaling dari suaminya dengan berpaling yang parah, ya, fa inna lizauji an yudayiqah, maka seorang suami boleh, ya, mencari cara bagaimana seorang istri ini dia minta diceraikan dan maharnya itu dikembalikan kepada suami tadi. Ya. Ini tadi masih ayat An-Nisa 19. Dalam ayat ini juga Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah, ya, bermuamalah, ya, bergaulah dengan istri kalian dengan pergaulan yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, ini perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka marilah kita ingat ayat ini, ya. Kalau kita nggak ingat ayatnya secara penuh, karena ayat ini mungkin, ya, dalam artian panjang, maka coba ingat potongan dari ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, wahai para suami, wahai orang-orang yang ngaku beriman, pergaulilah, ya, berakhlaklah kepada istri kalian dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Di sini kita baca apa yang disampaikan oleh penulis, summa wajjaha ta'ala ibadahul mu'minin ila ma fihi khairuz zaujaini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada sepasang suami istri terhadap apa-apa yang membuat mereka bahagia. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah, berakhlaklah kepada istri kalian dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Kemudian penulis mengatakan, ay ala kulli mu'minin. Ya, hendaknya setiap orang yang beriman. An yu'ashira zaujatahu bil ma'ruf. Hendaknya setiap laki-laki yang beriman, mereka berakhlak kepada istrinya dengan akhlak yang baik. Ya. Wa huwal ihsanu ilaiha, yaitu senantiasa menjaga kebaikan kepada istrinya. Ya, kebaikan di sini dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam masalah nafkah, dalam masalah kasih sayang. Ini
seorang suami hendaknya berbuat baik kepada istrinya. Sebagaimana ayat ini. Wa adamul isaati ilaiha, dan jangan berbuat keburukan kepada seorang istri. Ya. Biqaulin au fi'lin, entah itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ya. Maka di sini ya, seorang suami hendaknya memperhatikan akhlaknya kepada istrinya. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kalau kita bicara masalah akhlak, ya, bicara masalah adab, sopan santun, ya, maka di antara akhlak yang perlu kita perhatikan adalah setelah akhlak kita kepada orang tua, ya, kita punya orang tua, kita punya ayah, kita punya ibu, maka perhatikan akhlak kita kepada orang tua kita. Kemudian akhlak kita kepada guru kita. Kemudian akhlak kita kepada istri kita. Ini bagi yang sudah menikah. Ya. Jadi masalah akhlak ini luas. Ya, akhlak kepada kepada teman, kepada sahabat, ya, kepada tetangga. Ini ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, memerintahkan kita wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, termasuk kepada istri kita. Ya. Kemudian di sini beliau, yaitu penulis, mengatakan, in karihal mu'minu zaujatahu falyasbir 'alaiha. Seandainya orang yang beriman, seorang suami, mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakkan dari istrinya, ya. Tidak mengenakkan di sini selama tidak sampai kepada perbuatan keji. Ya, mungkin kadang istrinya dikit membangkang, kadang istrinya lupa, diperintah ini lupa, diperintah ini lupa, diperintah ini kadang nggak nurut. Fal yasbir 'alaiha, maka bersabar. Ya. Nggak boleh seorang suami itu dikit-dikit mengancam cerai misalnya. Kemudian mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok, merendahkan istrinya, nggak boleh seperti itu dalam Islam. Allah memerintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, berakhlaklah kepada istri kalian dengan akhlak yang mulia. Ya. Kalau seorang suami misalnya mendapatkan istrinya ada kekurangan, ya wajar, seorang manusia, tidak ada yang sempurna. Ya. Maka fal yasbir 'alaiha. Syekh Abu Bakar mengatakan, maka sabar. Wala yutalliquha, jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa untuk menceraikan. Fala'allahu ta'ala yaj'alu fi baqaiha khairan, maka bisa jadi ketika seorang suami sabar menghadapi istrinya, Allah menjadikan dalam hubungan suami istri ini, hubungan rumah tangga ini kebaikan. Fala'allahu ta'ala yaj'alu fi baqaiha khairan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang suami yang sabar kepada istrinya tadi, menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga keberlangsungan rumah tangga, ya. Maka Allah akan menjadikan kebaikan di rumah tangga tersebut. Ka'an tunjibu lahu waladan yanfa'uhu Allahu ta'ala bi. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, ketika seorang suami sabar menghadapi istrinya tadi, Allah akan memunculkan seorang anak yang soleh dari istri tadi misalnya. Ya, seorang anak yang soleh, seorang anak yang, misalkan kalau perempuan, seorang anak yang soleha misalnya. Ya. Ini Allah Maha Mampu. Makanya dalam ayat ini tadi Allah menutup firman-Nya apa? Fa'asa an takrahu syai'a. Bisa jadi kalian benci sesuatu, kalian nggak senang. Ya, istri saya kok gini, istri saya kok misalnya ibadahnya kok kurang rajin, malas-malasan ibadah. Ya dinasehati. Ya dinasehati, didoakan supaya dapat hidayah istrinya ini. Ya, diajak pergi ke kajian misalnya. Ya, atau sering dengarkan kajian di rumah. Ya, itu bisa, banyak cara. Ya. Fa'asa an takrahu syai'a, bisa jadi engkau membenci sesuatu. Kita mendapatkan istri kita begini-begini, kita nggak suka, kita nggak senang. Ya, kemudian tapi tetap kita sabar. Kita menjaga hubungan rumah tangga ini supaya tidak sampai berakhir dengan perceraian misalnya. Maka apa? Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan Allah menjadikan di hubungan rumah tangga tadi kebaikan yang banyak. Jadi bukan hanya itu kebaikan, khairan katsira.
kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan yang banyak. Kemudian Syekh Abu Bakar tadhabu tilkal karoha min nafsihi. Ya, awal-awalnya seorang suami mendapatkan istrinya begini-begini, tapi seorang suami ini sabar, ya telaten, ya tetap menasihati istrinya, membimbing istrinya, mendidik istrinya, ya. Maka lama kelamaan rasa kebencian itu akan hilang dari seorang suami tadi. Kemudian berganti dengan rasa kasih sayang. Wa yusbihu yuhibbuha wa tuhibbuhu. Maka lama kelamaan seorang suami itu yang awalnya benci, nggak senang, ketika dia sabar, dia menasihati, mendidik, ya, mengajari istrinya, maka rasa-rasa benci itu akan hilang, kemudian diganti dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian seorang suami itu mencintai istrinya dan seorang istri mencintai suaminya. Wa yawadduha wa tawadduhu. Wa hadzal muradu min qoulihi ta'ala, dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Bisa jadi kita membenci sesuatu, kemudian Allah menjadikan di sesuatu itu kebaikan yang banyak. Hal ini juga bukan hanya dalam rumah tangga. Ya, misalnya kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, ya, kita bisnis, kemudian bisnis kita gagal. Ya, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita nggak senang kalau bisnis kita gagal. Bisnis kita ditipu sama orang. Tapi di situ kalau kita sabar, kita ridho, ada kebaikan di balik itu semuanya, ada kebaikan, ada hikmahnya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, Allah menjadikan dalam sesuatu yang kalian benci itu kebaikan yang banyak. Ya. Ini pentingnya iman kepada takdir. Ya. Iman kepada takdir. Iman tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha membolak-balikkan hati. Yang semulanya kita nggak senang sama istri kita, karena istri kita punya akhlak yang begini-begini, Allah membolak-balikkan hati. Ya, kemudian kita sabar, kemudian Allah membolak-balikkan hati kita yang awalnya benci, kemudian menjadi sayang, menjadi cinta. Allah Maha Kuasa akan hal itu semuanya. Ya. Kemudian penulis mengatakan wasadaqallahul adim. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Walahul hamdu wal minnah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ala irsyadihi wa taujihi li ibadihil mu'minin illa ma fihi khairihim wa salahihim. Ya, Allah yang memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang beriman kepada apa-apa yang membuat mereka bahagia. Ya, wa yazidu hadzal irsyad ar-rabbani. Ya, wuduhan qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Muslim. Kemudian penulis yaitu Syekh Abu Bakar membawakan hadis di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Ya, maksudnya janganlah laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Ya. In kariha minha khuluqan, kalau seorang suami mendapatkan istrinya akhlaknya kurang baik, ya, radiya minha akhar, maka masih banyak akhlak-akhlak dari istri kita itu yang membuat kita ridho. Ya. Jadi seorang istri itu kan misalnya dia memiliki kekurangan, tapi juga dia memiliki kelebihan. Maksudnya begitu ya. Seorang istri itu punya kekurangan, tapi di sisi yang lain dia juga punya kelebihan. Sama halnya dengan kita seorang suami. Kita punya kekurangan. Kita bukan manusia yang sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya kekurangan, tapi insya Allah kita juga punya kelebihan. Ya. Jadi kalau seorang suami, kalau mendapatkan istrinya ada kekurangan dari segi akhlaknya, yang dilihat itu jangan kekurangannya saja. Coba lihat kelebihan-kelebihannya, kebaikan-kebaikannya. Bagaimana dia menerima kita dulu di awal-awal, kita mungkin masih apa adanya, kita belum memiliki apa-apa atau belum memiliki banyak harta, dia menerima kita, ya. Kemudian berusaha bersama meniti kehidupan rumah tangga. Coba diingat-ingat itu loh, ya. Jangan yang diingat-ingat cuma kekurangannya, ya. Kemudian kesalahan-kesalahannya, ya. Itu jangan yang diingat cuma itu saja. Kebaikannya itu ada. Sama halnya dengan seorang istri. Seorang istri mendapatkan suaminya salah,
Ya, salah dalam berucap, salah dalam berbuat. Yang diingat-ingat jangan kesalahannya saja. Coba kebaikan suami itu coba diingat-ingat. Bagaimana seorang suami itu keluar mencari nafkah, ya. Kemudian dia mengerahkan tenaga, dia bekerja keras. Bahkan ada yang pulang sampai larut malam untuk bisa membawa rezeki untuk istri dan anaknya, ya. Jadi marilah kita, ya tetap kekurangan itu ada, ya. Tapi bagaimana kita menghadapi kekurangan itu dengan cara yang bijak. Tetap saling menasihati itu penting, saling mengingatkan itu penting. Tolong menolong dalam kebaikan itu penting. Ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Maka saling mengingatkan, kalau ada yang lalai, maka mengingatkan. Ya. Wa makna yufriqu yubghidu. Ai la yajuzu lil mu'min an yubghida imra'atahu. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya. Ya. Fa innahu in kariha minha khuluqan min akhlaqiha fasayarda minha khuluqan akhar. Kalau seorang suami mendapatkan istrinya ada kekurangan dalam hal ini, hal itu, maka di sisi yang lain masih ada kelebihan-kelebihannya. Ya. Karena ya seorang istri kan nggak mungkin kekurangan toh nggak ada kelebihannya itu ya mustahil ya. Seorang istri bagaimanapun dia masih pasti memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan. Seorang suami sama, tidak mungkin dia yang ada itu keburukan tok. Pasti ada kelebihan-kelebihannya, ya, ada keistimewaan-keistimewaannya, ya, untuk bisa saling melengkapi dan saling bekerja sama, ya, untuk mendidik anak yang soleh dan soleha. Kemudian di sini beliau mengatakan hada wal qur ayyuhal qari, maka ingatlah wahai para pembaca, wahai para pemirsa, wahai para pendengar, ya, abil mustami al mustafid ma hamalatu hadil ayat min hidayatin ilahiyah. Jadi ayat ini, ayat ke-19 dari surat An-Nisa, para pecinta iman, itu terdapat beberapa poinnya. Di sini beliau memberikan kesimpulan. Yang pertama, ibtalu qanunil jahiliyatil ladzi kana yasmahu li waladiz zauj idza mata waliduhu an yarisa imra'ata abihi fayatazawwajuha. Ayat ini ya membatalkan peraturan-peraturan yang ada di zaman jahiliyah. Ya. Ketika di zaman jahiliyah kalau ada seorang suami meninggal, maka anak dari suami tadi itu boleh menikahi ibunya. Boleh menikahi ibu. Ini zaman jahiliyah. Ya, au yuzawwijuha wa ya'khudhu mahraha. Ya. Atau seorang anak ini menikahkan ibunya dengan laki-laki lain kemudian maharnya diambil untuk anaknya ini. Bukan untuk ibunya. Ya. Au yastariddu minha ma maharaha abuha wa yutalliquha. Atau seorang anak ini mengambil kembali mahar yang pernah diberikan ayahnya kepada ibunya. Ini zaman jahiliyah. Ya. Penuh dengan kezaliman. Ya. Wa ma akbaha hadil adatul jahiliyah. Ini begitu buruknya ya zaman jahiliyah. Walhamdulillahi ala nikmatil Islam. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam. Alladzi dafa'a hadad dulma, yang telah menyingkirkan kezaliman tersebut. Wa abtala qanunal jahiliyatil jair al-fasid. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membantalkan, telah menyingkirkan ya peraturan-peraturan jahiliyah yang penuh dengan kezaliman dan kerusakan. Wa abdalahu biqanuni rahmatil ilahiyyatil ibadillahil mu'min. Dan Allah gantikan dengan Islam yang itu rahmatan lil alamin. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini, hurmatu adli zaujati wa tadjiki 'alaiha tatafdiya nafsaha bima akhadhathu minal mahri aw aksar. Idh hadas sani'u madharun min madahiri dhulmi wal i'tida wa fasadil qulubi wal akhlaq. Dilarang seorang suami untuk menyengsarakan istrinya. Ya, menyengsarakan istrinya supaya istrinya minta cerai, kemudian maharnya itu dikembalikan kepada si suami tadi. Ini dilarang. Ya. Kemudian yang ketiga, al-idnu lil mu'min bi an ya'khudha fidyatan min imra'atihi idza karihathu wa asat ilahi wa lam tu'ashirhu bil ma'ruf famata atat bi fahishatin aw asatil asyrah ma'a zawjiyah. Yang ketiga, boleh seorang suami ya itu mengambil maharnya lagi kalau seorang istri ini berbuat fahisyah, kekejian. Atau seorang istri ini sudah enggak nurut lagi sama suaminya. Ya, sudah banyak membangkangnya. Ya, sudah sombong kepada suaminya. Ini poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, lafaz asa fil lughati ma'nahu tarji. Jadi kalau kita mendapatkan asa an takrahu syai'a. Asa di sini artinya harapan.
Ya. Waqad yaqa'ul marju waqad la yaqa'. Namanya harapan itu bisa terwujud, bisa tidak terwujud. Ya. Illa idza kana al-qailu asa huwa Allah. Kecuali kalau yang mengatakan asa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna asa tufidu wuqu'al marjuwi wa adamu ta'akhurihi wa dzalika li ilmi Allah taala wa qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa asa an takrahu syai'a. Bisa jadi kalian membenci sesuatu wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan Allah menjadikan di sesuatu yang kalian benci itu kebaikan yang banyak. Maka kalau di sini Allah yang mengatakan asa, maka itu pasti terjadi. Ya. Apa yang disebutkan dalam ayat ini pasti akan terjadi. Ya. Bisa jadi kita membenci sesuatu, ya, kemudian kita sabar, kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan di sesuatu itu kebaikan yang banyak. Ya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana, dan Allah Maha Mengasihi hamba-hambanya. Nah, ini tadi para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ayat di ayat ke-19 ya, surat An-Nisa, yang berisi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang yang beriman, yang dimana kurang lebih ayat ini berbicara tentang hubungan rumah tangga. Ya, bagaimana hubungan seorang suami istri di dalam Islam. Ya, wallahu a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.